Baiklah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Di video kali ini saya ingin coba mengetahui pendapat teman-teman ya. Jadi mungkin diskusi ya di kolom chat mengenai pergerakan asing net buy atau net sell ya. Dalam 2 tahun terakhir ini yang saya lihat ya. Jadi ini yang saya lihat, yang saya pahami. Jadi kalau pemahaman saya salah, tolong teman-teman yang lebih paham mengenai hal ini koreksi saya di kolom di bagian chat ya diskusi kita. Jadi kalau saya salah, pemahaman saya masih kurang pas, tolong saya diberi pencerahan. Ya, jadi mengenai net buy net sell asing ini, ya saya tarik 2 tahun terakhir deh. Ya. Saya melihat ada sesuatu yang bagi saya sih cukup membuat saya masih bingung sampai dengan hari ini. Jadi ambil contoh ini Januari awal 2020 di mana belum terjadi crash daripada COVID ya. Teman-teman bisa lihat kalau 1 tahun ke belakang 240 hari lah ya kurang lebih itu asingnya masih net by 41 triliun ya. Jadi kalau yang di bawah ini barnya warna hijau ya besar nih itu artinya asing sedang net buy ya, asing sedang net buy. Nah yang ini yang hijau nih asing sedang net buy. Kalau merah berarti asing sedang net sell. Nah kemudian nanti dijumlah sama ini kan dijumlah 240 hari ke belakang gimana berapa totalnya, 120 hari ke belakang totalnya berapa, 60 hari ke belakang totalnya berapa, seperti itu ya. Jadi dalam dalam apa namanya dalam 20 hari terakhir ini net buy ya kalau kita lihat di sini Desember 2021. Tapi 1 tahun terakhir dia masih net buy jauh lebih besar lagi yaitu 47 triliun. Oke. Nah, ketika crash ini terjadi wajar semua panik apa segala macam panik ya. Jadi dia akan melakukan net sell. Makanya Anda lihat di bawah ini lebih dominasi bar warna merah ya. Dan ini adalah moving average daripada net buy net sell asing. Kalau ke bawah berarti jelas itu sedang melakukan net sell. Yang membuat saya bingung itu adalah kan pada saat crash ini terjadi, terus para investor lokal ini kan dikata-katain lah ya sama sama pihak-pihak yang mempercayai bahwa ya, asing itu yang mengendalikan market. Jadi asing itu lebih pintar, kesannya lebih pintar, ya kan? Terus investor lokal ini, Anda dan saya ini kesannya itu hanya makan barang muntahan mereka. Jadi yang lebih pintar sana. Narasi yang dibangun itu adalah market itu dikendalikan oleh asing. Nah, ini yang membuat saya bingung adalah coba teman-teman lihat, ini saya arahkan kursor ke 2 November 2020. 2 November 2020. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa 1 tahun terakhir, ya 240 hari ke belakang nih, 1 tahun terakhir, asing net sell 63 triliun. Jadi siapa yang beli? Kalau asing yang net sell, Anda dan saya yang beli, lokal kita nih. Ya, Anda dan saya yang beli. Dan hebatnya Anda dan saya, kalau kita ukur nih dari kejatuhan di sini sampai dengan di sini, ini kan flat ya, flat line. Flat line, tapi kan ada ke bawahnya. Nah, ini kan di bawah. Oke. Artinya Anda dan saya lokal kita dapat harga murah dong. Karena pada saat ini IISG-nya sudah di angka 5.115, sedangkan kita bisa mendapatkan IISG di 4.000, 4.200, 4.300, 4.400. Artinya kita dapat harga murah dong, ya. Berarti sebenarnya yang smart siapa? Asing apa lokal? Nah, itu yang mengganggu pikiran saya. Mungkin mungkin teman-teman punya pendapat lain ya. Silahkan. Tolong berikan saya pencerahan. Kemudian barulah di bulan November asingnya buru-buru belanja nih. Nih, ya, November. Jadi yang cuan siapa? Lokal. Benar nggak? Asing makan harga atas nggak? Iya, kan dia di bawah sini dia jualan, baru di sini dia beli. Nih, bar hijau. Kemudian dia ketakutan lagi di bulan Desember. Ketakutan lagi, jualan lagi.
Yang belanja siapa dong kalau dia jual? Lokal. Anda dan saya. Benar ya? Nah, sampai dengan IHSG berada di angka, nah, di sini ya, Anda bisa lihat IHSG di 5.995, anggaplah 6.000. Asing itu dalam 1 tahun terakhir masih totalnya net sell. Jadi bisa dibilang Anda dan saya lah yang cuan sampai dengan saat ini karena IHSG-nya kan naik. Ya. Dan kita punya kesempatan untuk membeli di harga bawah, di harga sini. Ini IHSG-nya naik, Pak, sampai ke sini. Yang cuan siapa? Jelas ini secara matematika, dia jualan, kita yang beli, lokal yang beli, terus kita punya barang dari bawah, dan sekarang ini posisi IHSG hampir 6.000. Jadi lokal yang cuan. Kemudian kalau kita sudah cuan, lokal sudah cuan, kita ngapain? Ya jualan dong, kan begitu. As simple as that. Anda bisa lihat, ketika ISG-nya 6.000 ke atas, asing baru mulai masuk nih. Masuk, masuk, masuk. Berarti kan yang jualan siapa? Lokal. Ya kan? Pinter nggak? Jualan di atas, beli di bawah. Kita kan lokal, kita beli di bawah, jualan di atas. Di atas ini yang beli barang kita siapa? Asing. Pinter nggak kita? Kalau menurut saya, dari kacamata saya, kita ini pintar. Karena kita beli di harga bawah dan jual di harga atas. Seperti itu. Sampai dengan hari ini ISG-nya cuma sideways doang nih di sini. Wah, ya, sideways. Dan Anda bisa lihat di sini 120 hari ke belakang asingnya baru net buy. Jadi yang jualan siapa? Lokal. Enak nggak kita jualan di atas sini, kita belanjanya di bawah sini. Jauh sekali loh. Ya, kita jualan di atas sini. Jadi menurut saya nih, lokal tuh pintar. Beli di murah, jualnya di atas. Baru belanja di atas. Ya, jadi seperti itu menurut saya. Nah, menurut Anda bagaimana? Apakah teori asimologi ini sebenarnya penting atau enggak? Itu satu. Kedua, apakah kita nih sebagai lokal memang selalu menjadi pihak yang terlihat dalam tanda kutip itu bodoh, dalam tanda kutip kurang pintar, dalam tanda kutip kita itu selalu rugi kah? Karena kalau berdasarkan fakta chart ini, fakta data angka ini, kok saya melihat lokal itu jauh lebih di atas angin. Ya, coba kita diskusi ya di kolom komentar. Saya ingin tahu apakah pandangan saya ini memang sudah sebagaimana mestinya atau saya salah. Dan kalau saya salah, mohon dikoreksi salahnya di bagian mana. Seperti itu. Jadi teman-teman yang lain yang juga kurang paham ataupun bingung mengenai masalah asikmologi ini bisa sama-sama belajar dari yang lebih paham. Seperti itu. Oke, semoga video ini ada sedikit pencerahan ataupun nanti di dalam komentar-komentar teman-teman yang lebih paham kita bisa lebih tercerahkan seperti itu.